البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar keutamaan para sahabat. Bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang selain para sahabat. Paham ya? Dari kalangan manusia, dari kalangan para nabi dan rasul, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, yang paling afdal adalah para sahabat. Itu pun diurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Kemudian di antara para sahabat sendiri pun apa? Keutamanya bertingkat-tingkat, ya kan? Al-Muhajirun lebih afdal daripada orang-orang Ansar. Kemudian Ahlul Badr, Ahlul Bai'atur Ridwan. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, bijihadin, bagian 47 bagian bawah itu. Bijihadin, diantaranya diberikan keutamaan dengan apa? Adanya jihad, mereka berjihad. Nah, jahadu li'a'la'i kalimatillahi bil amwal wal anfus wal aqwal. Masyaallah, mereka berjihad dalam rangka apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, itu la ilaha illallah, dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka ketika berjihad bukan mengharapkan ghanimah rampasan perang, tapi dua perkara yang mereka fokuskan, iman nasr pertolongan, iman syahadah mati syahid. Makanya kalau perang itu ya pastikan dua ini harus ada pada diri kita. Iman nasr pertolongan, jadi menang hidup dapat pertolongan, atau mati syahid. Bukan karena apa? Bukan karena ghanimah. Iman nasr wa iman syahadah tadi. Naam. Kita lihat sini, kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Masyaallah. Dan orang-orang beriman, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang mereka menolong, membantu, mereka tersebut, mereka adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia, itu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru, dan orang-orang yang beriman setelah mereka dan berhijrah, wajahadu ma'akum, dan berjihad bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka pun termasuk mereka, maka kalian pun termasuk mereka, atau kalian pun atau orang-orang tersebut termasuk bagian dari kalian. Wa ulul arhami ba'duhum aula ba'dun fi kitabillah, sedangkan yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim, maka sebagian mereka lebih afdal terhadap sebagian yang lain dalam Al-Qur'an. Maksudnya ada keutamaan lagi dapat warisan, itu maksudnya. Ya kan? Kekerabatan, ya kan? Misalkan dia anak, istri, atau mungkin bapak atau anak, itu kan ada kekerabatan situ. Di samping keutamaan mereka beriman, ya kan? Berhijrah, kemudian ada keutamaan lagi, adanya apa? Saling mewarisi. Mafhum? Karena syaratnya harus iman dan Islam. Kalau beda agama nggak bisa. Walaupun orang tuanya kaya raya tapi dia kafir. Punya anak seorang muslim sunni salafi misalkan. Orang tua yang kafir ini kalau meninggal mati, paham ya? Kemudian anaknya nggak dapat warisan. Cuman para ulama memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya kalau warisan nggak dapat, tapi kalau pemberian bisa. Paham ya? Pemberian bisa, tapi kalau warisan nggak bisa. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga pembagiannya bukan warisan, tapi pembagian yang sifatnya hadiah atau pemberian. Paham ya? Kalau warisan nggak akan bisa. Karena orang kafir nggak bisa memberikan warisan kepada orang muslim, sebaliknya orang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir. Nah, innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi termasuk penghalang mendapatkan warisan di antaranya apa? Perbedaan agama. Yang kedua adalah rik perbudakan. Kemudian yang ketiga adalah al-qatl, pembunuhan. Jadi kalau gara-gara membunuh, contohnya anak seharusnya dapat warisan dari bapaknya, tapi dia malah anaknya bunuh bapaknya. Nggak dapat kan? Nggak dapat, karena ada pembunuhan di situ. Paham ya? Jadi 3 poin ini yang sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Penghalangnya 3 ini. Pertama al-qatl, pembunuhan. Kedua ar-rik, perbudakan. Yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Nah,
Kita lihat berikutnya halaman 48 itu wa ulumin, dan diberikan keutamaan dengan adanya ilmu-ilmu kepada mereka. Masya Allah. Fa'ulumuhum azkal ulum wa asyrafuha. Lihat. Ilmunya para sahabat itu ilmu yang paling suci dan paling mulia. Para sahabat nggak pernah neko-neko. Muncul belakangan orang-orang lebih dakwah dalal barulah nanya-nanya. Sudah jelas-jelas ayatnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Kalau zaman para sahabat nggak ada yang nanya, itu jangan-jangan bukan tangan. Ada nggak zaman para sahabat? Nggak ada. Orang-orang belakangan baru mereka sok tahu. Itu bukan tangan itu nikmat, itu kekuatan. Lihat itu. Makanya ilmunya para sahabat itu ilmu yang paling apa tadi? Suci dan paling mulia. Wa hadza raddun ala ashabi ilmil kalam. Sahih. Ini bantahan terhadap orang-orang yang memiliki ilmu kalam. Para ulama telah menjelaskan ilmu kalam itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang la yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Apa artinya? Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus tambah haus. Itu ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu namanya ilmu filsafat. Itu nggak akan ada selesainya kecuali dia dapat hidayah. Karena membayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayangkan. Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Bayangan mereka. Jangan-jangan itu ilmu kalam bahaya sekali. Makanya ilmu kalam itu ilmu yang harus dijauhi. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Itu ilmu kalam. Mafhum? Naam, seperti itu. Alladzina yat'anuna fi ilmi sahabah, yang mana ilmu kalam ini, orang-orang yang memiliki ilmu kalam ini seringnya mereka adalah orang-orang yang yat'anun, mencaci maki, menghina. Menghina apa? Ilmunya para sahabat. Ilmu yang kuno, ketinggalan zaman katanya. Ilmu kita ini lebih a'lam, ahkam, wa aslam katanya. Bayangkan. Ilmunya para salaf memang mereka a'lam wa ahkam. Kata mereka lebih selamat, apa? A'lam wa aslam, lebih selamat dan lebih tahu. Tapi kita ini a'lam wa aslam wa ahkam katanya. Ngecek-ngecek ilmunya para sahabat. Kalau kita ini lebih tahu, lebih selamat dan lebih bijaksana gitu loh. Berarti menurut para sahabat enggak bijaksana itu loh. Itulah keadaan mereka. Allahul musta'an. Jadi kalau di Indonesia ini kan antum tahu sendiri kan, ada sampai kuliah jurusan filsafat ada kan. Nah itu bahaya sekali kalau nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah, parah biasanya bayangkan sesuatu yang nggak perlu dibayangkan. Nah kita lihat sini, bal ilmu sahabah aslam wa ahkam wa alam, ya kan. Nah maka kita lihat sini, bid'wa anna ilmu sahabah, dengan pengakuan, seruan bahwasanya ilmunya sahabat itu aslam wa a'lam. Itu kurang hamzah itu ya, yang kedua itu ya. Bid'wa dengan seruan anna ilmu sahabah, bahwasanya ilmunya para sahabat aslam wa a'lam. Itu kurang hamzah, itu wa alam. Kurang hamzah itu ya. Wa a'lam. Ilmunya para sahabat itu lebih selamat dan lebih tahu. Nah, kemudian mengatakan ashabul kalam, sedangkan ilmu kalam itu orang-orang yang ahlu filsafat, ahlu kalam itu ahkam, ditambahkan anak kamu ini. Lebih bijaksana gitu loh. Jadi para sahabat itu kurang bijaksana. Kalau kita ini lebih tahu, lebih selamat, lebih bijaksana katanya. Allah musta'an. Bal ilmu sahabat, bahkan ilmu sahabat ini yang benar. Aslam wa ahkam wa alam. Ilmu yang paling selamat, paling tahu, dan juga paling ahkam, paling bijaksana. Ngapun? Faqad kanu yu'iduna 'anit takalluf. Lihat. Afan. Faqad kanu ba'idina 'anit takalluf. Dan sungguh dahulu mereka para sahabat itu jauh daripada takalluf. Apa takalluf? Membebankan diri. Jadi nggak perlu dibayangkan itu. Dulu sebelum Allah Ta'ala ada ini apa ya, itu nggak perlu dibayangkan. Mereka bayangkan akan takalluf kan. Nah, barakallahu fiik, bingung sendiri, nggak ada solusinya, ngurung diri dalam kamar. Berapa hari? 40 hari. Keluar ngaku imam mati. Bayangkan itu. Saking stresnya itu, Allah musta'an. Nah, makanya ilmu Al-Qur'an Sunnah itu paling aman sudah. Paham ya? Nggak perlu neko-neko lagi, ilmu kalam ini bahaya sekali. Kita lihat, wal qaulu 'ala Allah bila ilmin yun'am, wal qaulu 'ala Allah bila ilmin. Jadi itu termasuk bentuk apa? Nah, barakallahu fiik, para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang jauh daripada takalluf dan jauh daripada berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Itu para sahabat. Yu'adzimuna dalil. Para sahabat itu mereka mengagungkan dalil. Ini yang kita contoh. Dalil nomor 1. Paham ya? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana para imam yang 4 itu. Nah, barakallahu, Imam Ahmad bin Hanbal, Syaibani, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka sering dinukilkan dari ucapan mereka apa? Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah keyakinanku dan juga prinsipku, madhabku. Berarti menunjukkan dalil nomor 1. Ma'rifatud dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat juga ridwanul alaihim ajma'in, mereka yu'adzimuna dalil, mengagungkan dalil. Wala yaltafituna lima khalafah liani. Dan mereka tidak menoleh terhadap perkara-perkara yang menyelisihinya.
Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, maka datang dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha sa'alat Abu Bakr ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Bahwasannya Fatimah waktu itu bertanya kepada Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an yaksima laha mirathaha, agar dibagikan warisannya. Lihat ini. Mimma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari harta yang Rasulullah tinggalkan alaihi wassalam, mimma afa Allah alaih, yaitu dari harta fai yang Allah berikan kepadanya. Jadi Fatimah menuntut agar dibagikan, minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala laha Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata kepada Fatimah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna sadaqah. Lihat ini, kami tidak memberikan warisan, harta kami tidak diwariskan, adapun yang kami sisakan, yang kami tinggal sedekah. Fatimah nuntut agar apa? Dibagikan warisannya. Tapi ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lebih setia. Beliau paham, beliau tahu. Beliau langsung mengatakan kepada Fatimah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kami itu tidak mewariskan harta dan tidak diwariskan hartanya. Ma tarakna sadaqah, apa saja yang kami tinggalkan sedekah itu. Paham? Naam. Qala wa 'ashat ba'da Rasulillah SAW. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW sittata asyhur, 6 bulan. 6 bulan beliau hidup, Fatimah radhiyallahu anha, wa kanat Fatimatu tas'alu Abu Bakrin nasibaha mimma taraka Rasulullah SAW min Khaybar. Waktu itu Fatimah pernah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari apa-apa yang Rasulullah tinggalkan dari perang Khaybar. Nam wa fadakin, dan juga harta yang lainnya. Wa sadaqat, wa sadaqatihi bil Madinah, dan juga bertanya meminta pada sedekahnya barakallahu di Madinah. Fa'aba Abu Bakrin 'alaiha dzalik. Tapi Abu Bakar enggak mau memberikannya. Ketika minta seperti itu enggak mau memberikannya, enggan. Wa qala, kemudian beliau berkata, lastu tarikan syai'an kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bih. Masyaallah, lihat ini. Langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lastu tarikan syai'an, aku bukanlah orang yang meninggalkan sesuatu yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih, mengerjakannya, illa 'amiltu bih, melainkan aku juga mengerjakannya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat setia sekali. Jadi aku enggak pernah meninggalkan sesuatu yang dulu Rasulullah kerjakan, melainkan aku mengerjakannya. Jadi ngikutin, benar-benar ngikutin loh. Paham ya? Nah, inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh. Masyaallah. Sahabat loh, enggak sembarangan ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari perintah Rasulullah SAW, aku akan melenceng atau aku akan menyeleweng. Azigh, melenceng, menyeleweng. Karena kalau sudah Allah telah cabut keistiqomahannya itu, kemudian sudah melenceng, ditambah lagi melenceng. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya kan? Ketika mereka berpaling, melenceng, menyeleweng dari jalan yang lurus, Allah Ta'ala pun apa? Selewengkan hati-hati mereka. Waliyadzubillah. Makanya ini nasihat buat kita, motivasi buat kita untuk senantiasa istiqomah, seberat apapun. Karena dunia ini sekali, bukan 2 kali ya. Hanya sekali, diibaratkan bagaikan orang yang mampir minta air minum. Dah itu aja. Karena orang ketika mampir minta air minum itu nggak mungkin dia tidur situ. Setelah minum selesai pulang. Maksudnya di dunia ini hanya tempat persinggahan sementara itu loh. Setelah selesai semuanya udah, nanti nggak ada lagi dunia. Paham ya? Dan di situ kita ambil kesimpulan, seberat apapun kita harus mencontoh apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah syariatkan, apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah, sami'na wa ta'na. Tidak perlu nambah-nambahi, tidak perlu mengurangi. Nah, kalau dinilai berat memang berat, tapi seberat apapun itu hanya di dunia. Di akhirat balasannya lebih indah, lebih mulia, kekal abadi, dan lebih nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Sebutkan dalam hadis itu apa kata Allah Ta'ala? A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar. Lihat itu. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Apa itu maksudnya? Surga. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terpetik di benak manusia. Masya Allah. Karena di surga itu subhanallah, kenikmatannya luar biasa. Kalau antum lihat kitab yang sudah pernah tunjukkan itu, maksudnya tunjukkan rujukannya itu, namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, itu Masya Allah. Kutufu hadaniyah, itu nikmatnya. Mau makan buah-buahan, mau metik dekat sendiri. Kalau di dunia ini kan kita mau makan buah-buahan, ima beli, ima metik ke pohon kan, kita yang datang kan. Ini tidak. Kita tinggal tidur di atas ranjang, kemudian kutufu hadaniyah, mau metik dekat sendiri buahnya. Masya Allah. Kemudian di sana ada pelayan-pelayan penduduk surga. Usianya sebaya-sebaya semuanya. Semuanya ada. Semoga kita termasuk penduduk surga. Nah, kita lihat sini.
Apa kata beliau? Wa ibar, dan juga ada ibar. Apa ibar itu? Pelajaran-pelajaran. Ibar zaman ibrah, pelajaran-pelajaran. Liman ja'a ba'dahum ibrat. Naam, ibratan wa fikratan fi siratihim, terhadap orang-orang, jadi orang-orang yang datang setelah mereka itu menjadikan ibrah, pelajaran, dan juga menjadikan pemikiran dalam fi siratihim, dalam perjalanan mereka. Maksudnya mencontoh para sahabat dulu bagaimana? Allati tadullu 'alal mubadarah ilal khair, yang menunjukkan atas bersegeranya menuju kepada kebaikan. Wa tadullu 'ala husnil akhlak, dan juga menunjukkan apa? Atas indahnya akhlak-akhlak para sahabat. Lihat, mereka ketika beramal tidak pernah tunda-tunda. Semoga kita juga bisa menempuhnya ya, karena penundaan amalan itu berakibat bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk biasanya malas untuk mengerjakannya. Paham ya? Sedangkan usia Bani Adam ini berbeda-beda. Apalagi usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Sebutin dalam hadis itu. Berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada 70. Makanya kita dari situ ambil kesimpulan, jangan pernah ditunda-tunda amalan kebaikan. Kapan dia mampu dan siap di situ, segera. Nah, amalan kebaikan banyak sekali, beraneka ragam ya. Tinggal dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Kita lihat sini. Wa ma'alil qayyim, dan juga kedudukan yang lurus dan juga mulia. Fakam lana fihim min ibar, betapa banyak ada pada para sahabat itu untuk kita pelajaran-pelajaran banyak sekali. Paham ya? Ibar itu jamak ibrah, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah mereka banyak sekali yang bermanfaat untuk kita. Fa in takallamna fi zuhdi istadalna bi zuhdi sahabah, ya kan? Kalau kita bicara tentang masalah zuhud, pasti kita berdalilkan dengan zuhudnya para sahabat. Paham ya? Zuhud di sini bukan berarti orang yang harus hidupnya compang-camping pakaiannya, kemudian sobek-sobek, bukan itulah. Itu dibahas oleh para ulama, itu adalah apa? Termasuk jenis pengkaburan terhadap syariat yang dilakukan orang sufiyah. Orang sufiyah menilai zuhud itu yang pakaian compang-camping, sobek-sobek itu. Paham ya? Kusut, kemudian enggak pernah mandi, bahkan gimbal rambutnya. Ternyata bukan itu. Zuhud itu adalah tarkuma la yang fa'il akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Paham ya? Nah, nanti ada tingkatan di bawah lagi yang lebih apa? Lebih khusus lagi, namanya wara'. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Kalau wara' itu sebagian mereka mendefinisikan tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Baik bermanfaat atau enggak bermanfaat, membahayakan, tinggalkan. Nah, tapi kalau zuhud ini tarku ma la yang fa'il akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kadang-kadang kita jumpai ada si fulan min alan ikhwah misalkan punya mobil, bukan berarti dia enggak zuhud. Nah, ya, karena kadang-kadang kebutuhan tuh mengharuskan, mungkin anaknya banyak ya kan, kemudian ada keperluan. Nah, dinilai zuhud atau tidak itu pertama diantaranya dia tidak pernah minta-minta, hidup apa adanya, ketika ada sedikit dia bersyukur, ketika ada banyak dia lebih bersyukur lagi. Yang kedua, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Itu diantaranya. Jadi kalau antum lihat ada orang kok nggak pernah minta-minta, nggak pernah mengharapkan pemberian orang lain, paham ya? Itu bisa dikatakan dia secara global dia merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi kalaupun dia orangnya suka tasawul, ngemis sana kemari, minta-minta, kemudian mengharap pemberian orang lain, itu dinilai tidak zuhud itu. Karena nggak merasa cukup itu loh. Dan kenikmatan yang paling mulia diantaranya setelah beragama Islam ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa itu? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Itu yang paling mulia. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Cukup ya. Cukup ini kita akan bisa merasakannya ketika kita apa? Tidak terlalu rakus dengan dunia. Tidak terlalu rakus dengan dunia. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah Ta'ala berikan dia qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Lihat, sedikit dia rasakan cukup, itu nanti rasanya dia seakan-akan menguasai semua dunia. Bayangkan itu. Ada semacam ungkapan itu, ungkapan sebagian para ulama itu kan. Jadi, nah, kalau sehari aja dia dalam bukan ucapan ulama ya, ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya misalkan dia, nah, man asbaha minkum mu'afan, barang siapa di antara kalian masuk di pagi hari dalam kondisi mu'afan, sehat, ya, kemudian dia menjumpai makanan pokok yang ada di hadapannya pagi itu loh ya, nah, faka'annama hizat lahu dunya. Lihat, seakan-akan dia sudah menguasai semua dunia. Pagi sehat, ya kan, tenang, ya kan, aman, kemudian mendapatkan makanan yang dia bisa makan pagi itu. Itu sudah seakan-akan dia menguasai semua dunia, mendapatkan semua dunia, bayangkan. Itulah yang namanya qanaah, merasa cukup, tidak berlebihan. Nah, sisanya untuk apa sisanya? Akhirat semuanya. Paham ya? Dunia ambil sepenuhnya cukupnya, sisanya untuk akhirat. Nah, itu penting sekali. Karena seperti ini kalau kita nggak tanamkan di benak kita, udah rakus dengan dunia itu nggak akan pernah selesai.
Kurang terus. Sudah dapat banyak pun kurang. Atau melihat orang-orang yang sibuknya dengan dunia, itu hartanya bukan jutaan, miliaran itu. Tapi mereka cukup atau kurang? Kurang. Kenapa kurang? Karena tidak ada jiwa yang dikenal dengan qanaah tadi. Tidak ada hati yang namanya qanaah tadi, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sederhana. Jadi kita harus punya prinsip. Ketika sedikit kita syukuri, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Paham ya? Nah, dan ketika dia punya lebih, dia mungkin berbagi tanpa harus diminta oleh orang. Dan ketika dia belum mampu untuk memberikan dan dia, nah barakallahu fiik, hidupnya pas-pasan, jangan sampai dia minta. Paham ya? Jangan sampai minta kepada orang lain. Nah, sampai sebut para ulama yang paling terindah seorang itu adalah ketika dia susah atau ketika dia sedang kesulitan atau kesusahan, dia tidak menampakkan di hadapan orang lain. Maksudnya bagaimana? Dia nampaknya santai dia. Santai, tenang, enggak pernah susah, padahal susah dia. Paham maksudnya? Karena dia pandai enggak menampakkan itu. Paham ya? Itu yang paling terbaik. Nah, sebutkan dalam pantun itu, bagus sekali pantunnya itu. Istaghni ma aghnaqallahu bil ghina. Fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ini pantun ini biasanya dipakai untuk syawahid nahwu. Tapi maknanya bagus sekali. Istaghni ma aghnaqallahu bil ghina. Fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Artinya apa? Merasalah cukup kamu dengan pemberian Allah Ta'ala berupa kecukupan. Apabila timpa padamu kefakiran, kesusahan, maka tajammal, tampakkanlah indah di hadapan manusia. Maksudnya itu enggak menampakkan kesusahan itu loh. Jadi biarlah dia yang menanggung sendiri gitu loh. Biarlah dia merasakannya. Nyari solusi boleh, nyari solusi. Cuman kalau kita harus merengek-rengek di hadapan manusia, ya kan? Kemudian apalagi curhatnya di mana? Medsos, jangan. Curhat dalam artian sedih sekali ini ada musibah gini-gini, dikit-dikit curhatnya ke medsos, status, jangan. Kalau curhat itu kepada siapa? Allah Ta'ala, langsung sampai. Kenapa kok ini dilarang? Karena kalau curhat di medsos, itu yang melihat, yang baca itu nggak semuanya suka sama kita. Yang baca-baca itu kadang ada yang nggak suka, ada yang benci. Nah, orang-orang yang benci sama kita, ngelihat keluhan situ, wah syukur gitu. Kapok itu kan ngajak akhirnya kan. Maksudnya curhatan-curhatan sifatnya adalah perlu solusi, jangan dilampiaskan di status medsos. Curhatan ya, tapi curhat kepada Allah Ta'ala dan orang yang bisa memberikan solusi. Karena setiap orang yang orang yang baca status kita itu nggak semuanya suka sama kita. Yang tidak suka mungkin malah mengapok-ngapokkan, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya yang paling terbaik adalah berserah diri, pasrah dan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil berikutnya. Kata beliau, wa fil mubadarah istadlalna bil mubadarati sahabat sahih. Kalau kita sedang membahas seputar mubadarah, semangat bersegera dalam beramal, kita pun berdalilkan dengan semangatnya bersegeranya para sahabat. Para sahabat itu enggak pernah nanya perintahnya itu wajib atau sunnah, enggak ada. Datang perintah sami'na wa ta'ana. Datang perkara yang dilarang langsung tinggalkan, enggak nanya ini makruh atau haram. Orang-orang belakangan muncul. Kalau ada perintah cek lagi ini perintahnya sunnah atau wajib ya. Kalau wajib baru dia kerjakan, kalau sunnah mah santai-santai dia. Ya kan? Nah, para sahabat tidak. Nah, makanya munculnya ilmu usul fikih itu sejak apa? Sejak zaman Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Paham ya? Beliau terkenal yang pertama kali membukukan kitab usul fikih, pembahasan ilmu usul fikih itu. Kitab Ar-Risalah, kitab Al-Paham ya? Itu walaupun isinya bukan hanya itu, tapi dikenal beliau termasuk yang pertama kali membukukan apa? Ilmu usul fikih. Mafhum Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa fil aqidah istadlalna bi aqidati sahabah sahih. Dalam masalah akidah kita pun berdalilkan dengan akidah para sahabat. Akidahnya para sahabat itu murni, suci. Paham ya? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa fil munasarah, dan dalam masalah munasarah memberikan pertolongan, istadlalna bi munasarati sahabah. Kita berdalilkan dengan pertolongan dan juga barakallahu bantuannya para sahabat, bagaimana para sahabat mereka menolong, bagaimana orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirun. Mafhum? Wa ghairdalik min tariqihim, dan selain itu dari prinsip dan juga jalannya mereka. Kita lihat hadisnya. Walidzalika qala Rasulullah SAW, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabil. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi siapa ini? Demi Allah ya. Naam. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bukan perak loh, emas ini, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, niscaya tidak akan menjumpai, tidak akan menyetarai sedekahnya mereka, tidak satu mudnya, tidak pula setengah mudnya. Tidak satu raupannya, tidak setengah raupannya, enggak bisa menandingi.
Maksudnya gini, misalkan ada orang-orang yang selain sahabat bersedekah sebesar gunung Uhud emas, itu kan besar itu ya. Itu dibandingkan sedekahnya para sahabat walaupun satu mut, itu tetap kalah mereka itu loh. Nggak bisa menyetarai. Mafhum? Nah, kita lihat dikit lagi hadis tadi akhrajahu al-Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Afdalul qaum lima dzakarna as-sahabah ijmalan. Yang paling afdal mereka para sahabat adalah kaum yang paling afdal. Jadi Nabi dan Rasul yang paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan kaum umat-umatnya yang paling afdal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ijmalan secara global. Nasibun sangat cocok an-nadkur ba'dahum, kami menyebutkan sebagian mereka. La siyama fir rad ala ahli bidah, terlebih-lebih lagi dalam rangka membantah ahli bidah. Wali bayani mu'taqadi ahli sunnati fil khulafa al-arba'ah, dan dalam rangka menjelaskan keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam apa? Mengenai 4 pemimpin. Ini jangan terbalik ya. Urut ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya pemimpin yang pertama ya setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Di sini Abu Bakar dari Rasulullah SAW diturunkan ke Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan kepada Umar. Nah, untuk Utsman dan Ali ini memang di sana dikenal dengan Ashabus Syura. Ashabus Syura ini adalah para sahabat berkumpul, hanya beberapa sahabat, enggak semuanya. Orang-orang yang terpandang ahlul ilm aqd. Jadi orang yang pandai, yang paham seputar apa? Memberikan solusi dan juga pecahannya. Paham ya, maksudnya paham seputar kepemimpinan. Nah, 7 orang atau berapa orang ini dikumpulkan kemudian menilai mana yang lebih pantas jadi pemimpin, Ali atau Utsman. Ternyata lebih pantas Utsman. Ini bukan pemilu ya. Kalau pemilu kan yang berkumpul kan orang-orang atau orang pandai dalam masalah dunia aja, dan itu pun banyak orang, melibatkan suara-suara yang paling terbanyak. Paham ya? Suara yang paling terbanyak itu yang menentukan. Dan di dalam pemilu itu ada kalimat yang berbahaya sekali. Pesta demokrasi ini ada kalimat yang berbahaya sekali apa? Suara Anda menentukan nasib bangsa. Syirik atau enggak? Kira-kira. Syirik. Suara kita menentukan nasib bangsa gimana? Yang menentukan nasib bangsa, nasib negara itu Allah Subhanahu wa taala. Suara. Udah kalimat kesyirikan kan muncul dari pesta demokrasi. Makanya sangat disayangkan orang-orang kok datang ke TPS, tangannya dicelup ke tinta biru. Ikut nyoblos. Katanya ngakunya Sunni Salafi. Kok selfie di depan TPS? Allah musta'an. Sangat disayangkan itu ya. Nah, barakallahu fiik. Pesta demokrasi itu pesta kekufuran, mengajak kepada kesyirikan. Paham ya? Dan tidak akan sempurna kecuali adanya pemilu. Sedangkan syekhnya beberapa waktu yang lalu tanya, itu pertanyaan baru seputar pemilu tanggal 14 bulan 2 kemarin itu, ya. Nah, hari-hari kemarin itu, nah kata beliau al-intikhabat muhdatsah dhalalah. Pemilu itu adalah perkara bid'ah, perkara baru dan sesat. Paham ya? Dan itu sebagai apa? Bentuk mewujudkan apa? Pesta demokrasi tadi itu. Paham ya? Sampai-sampai digelari demokrasi. Karena orang gila kan, jadi demonya orang gila. Paham ya? Karena akhirnya kan melestarikan, membudayakan orang untuk berhukum selain hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minimalnya. Orang yang berhukum selain Al-Qur'an Sunnah itu minimalnya fasik. Atau dolim, atau lebih parah kafir, bayangkan itu. Jadi kita harus waspada situ, jangan sampai termakan syubhat mereka, ujung-ujungnya apa? Malah nyoblos. Kata mereka ada juga ungkapan yang bahaya juga. Terima amplopnya, nggak usah nyoblos orangnya. Itu bahaya nggak kira-kira? Nerima amplopnya berarti dia setuju riswah itu loh. Kalau dia nggak nyoblos, ketika sepakatnya dia nyoblos, dia bohong di situ. Kalau nyoblos sama parah lagi. Terus bagaimana solusinya? Nggak usah terima amplopnya udah. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Itu yang perlu kita kondisikan ya. Ada perinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena panjang mengenai 4 khalifah yang 4 tersebut. Jadi masalah pemilihan Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib itu bukan karena pemilu, bukan, tapi itu orang-orang yang terpandang dan paham seputar ahlul hil wal aqd dari kalangan para sahabat, kemudian ditetapkan Utsman. Setelah ditetapkan Utsman enggak ada yang neko-neko, enggak ada yang bilang curang, ini enggak ada. Semuanya kompak baiat. Tapi kalau demokrasi lihat ini. Paslon 1, paslon 2, paslon 3 ya kan? Nanti kalau paslon 1 menang misalkan, yang 2, 3 bilang curang. Kalau paslon 2 menang, yang paslon 1 ke 3 bilang curang. Ya enggak ada yang selesai ya. Paham ya? Karena apa? Karena bukan dari syarat Islam. Allahu musta'an. Dan seringnya melahirkan orang-orang yang apa kemarin? Haus dengan kekuasaan dan juga apa? Suka mengambil harta rakyatnya. Diktator, koruptor. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.